guys, ketemu lagi di Desahnya Round 4. Go! Kita lagi pada ngopi nih di Super Rooftop ya. Kita ngopi-ngopi menjelang pertandingan di Round 4 Indonesia ya. Gue langsung aja. Kalau menurut lo, ya, ini buat lo berdua nih, ya buat kita semua. Berapa persen chance-nya Indonesia nih? Gue nggak usah ngomong dua pertandingan, satu dulu pertandingan nih lawan Saudi Arabia untuk pertandingan tanggal 8. Berapa persen nih untuk kita bisa memperoleh hasil yang baik? Memperoleh hasil yang baik tuh bisa either itu menang ataupun draw. Harus menang. Tapi kita fokusin menang aja dulu ya. Oke, kalau harus menang. ya. Oke, gua kasih kesempatan lu dulu nih, Pak Ucil. Kalau menurut lu? Sisi gelap nih, Jon. Menurut lu? Kalau gue sih Indonesia emang harus menang. Itu Karena mah itu harus. pertandingan pembuka dan penentu. Ya. Kalau Indonesia bisa menang lawan Arab Saudi, itu bakalan nanti buat kepercayaan diri pemain timnas itu akan lebih tinggi lagi dan itu akan mempengaruhi dari tim Irak sendiri. Bagaimana mempengaruhi tim Iraknya gimana tuh? Ya, karena mungkin tim Irak mungkin nanti merasa agak canggung under karena pressure gitu. nah mungkin kalau itu artinya belum ngerti dah. Under Nah, pressure jadi tekanan. Dari tim Iraknya sendiri nanti akan merasa apa ya, bahasa beritanya tertekan. Harus tertekan menang, iya. karena mereka kaget Indonesia kok bisa ngalahin Arab Saudi yang negara tim kuat gitu. Tapi kan emang kita udah ngalahin Nah, Arab Saudi. tapi kan ini faktornya beda lagi karena ini main di kandang Oke. Arab Saudi dengan psikologis Indonesia itu banyak tekanan dari Arab Saudi sendiri. Tekanannya kalau dari versi lu apa nih? Versi gue itu satu tuan rumah, Oke. kedua dari wasit, Ya. wasitnya pun dari Kuwait. Ya. Karena waktu uji coba sendiri Indonesia mengundang Kuwait, tapi Kuwait mundur dengan tiba-tiba. Nah itu tekanannya seperti itu. Jadi faktor non teknis. Non teknisnya itu Indonesia 30%, non teknisnya itu Indonesia akan dikerjain sama tuan rumah dan wasit. Oke. Kalau 70% ya Indonesia bisa melawan Arab Saudi. 70%-nya itu nih, gua mau tahu 70% tuh apanya nih? Misalnya lo yakinnya 70% itu dari apanya? Sisi apa? Dari sisi apanya tuh? sisi tekad pemain sendiri. Tekad. Kedua dari pengalaman Indonesia udah pernah lawan seri. Pertama lawan Arab Saudi Di di Saudi. kandang Arab Saudi, Ya. Yang kedua. sama di GBK di kandang sendiri, di main di Indonesia menang 2-0. Itu buat kepercayaan diri 70%. Itu kalau itu pas zamannya Itu Clifford atau si STY itu? STY. STY kan? Nah, STY. Cuman kan setiap pemain Indonesia timnasnya itu selalu berubah-ubah. Ya. Kalau ada tambahan. Ya, Gitu. gitu. Tapi dari tahun ke tahun dari selalu nambah terus ya amunisinya. Nah, setiap Kekuatan lebih bagus. setiap pertandingan Indonesia itu selalu nambah pemain, naturalisasinya, amunisinya. Tapi itu jadi pertanda positif atau negatif untuk nambah itu kan orang kan bisa aja dengan perubahan squad sekarang ya, dengan komposisi yang berubah dan ditambah lagi sekarang kita ini Patrick Kluivert yang latih bukan STY, automatically strategi juga pasti kan berubah, ya kan? Gitu loh, dengan menghadapi Saudi yang juga mungkin berubah kan di pertandingan yang kita di GBK juga dia ganti pelatih kan. Pertama draw tuh Mancini kan masih ya. Ya. Nah sekarang ke Reinhardt kan di GBK. Nah tapi itu Reinhardt baru berapa hari megang Saudi, ingat nggak lo? Ya. Itu loh. Nah kita waktu itu punya satu keberuntungan masih dipegang ST di dua pertandingan tersebut, gitu ya? Ya. Nah itu, Masih 3-4-3 ya. ya kalau nggak salah itulah. Gua rasa. Tapi Nah kalau enggak, gue sekarang gini aja. Oke, lo tadi dari sisi lo segitu ya. Gue tanya sekarang dari lo. Terang. Dari sisi lo. sisi terang. Tadi Ucil bilang, dia yakin 70%. 70% apa nih? 70% menang ya. Menang karena Skuad Indonesia. Ah. dari
bukan non teknis ya. Iya ya, Faktor ke misalnya level udah biasa main iya. udah dapet 2 kali main. Nah, Gitu. Nah 30%-nya dari non teknis. Dari Eksternal, mereka ya. tuan rumah sama wasit. Oke. Oke, sekarang itu Stamina itu cukup mempengaruhi loh. Wah, sangat berpengaruh besar bagi para pemain Tapi untuk mereka, memulihkan. iya, tapi kan dari sisi kualitas dilihat kayaknya kualitas kita lebih jauh. Ya, itu Pemain makanya Arab, karena Arab tuh berapa? Rata-rata pemain lokal. 95% lokal. Cuman satu Ada yang satu main pemain di luar. Spanyol ya. Spanyol. Satu orang. Satu orang di ya Spanyol. Main di Ya, luar. tapi saya tetap berganggu karena bukannya untuk meremehkan Indonesia. Saya cukup apresiasi dengan pelatih yang sekarang nih. Oke. Kita juga belum tahu nih apa strateginya Kluivert ini. Ya. Tapi ya itu non teknisnya itu seperti wasit udah dikuasai itu. Wasit itu kontroversi. Ya. Yang seperti kita ketahui kontroversi semuanya kok berpihak ke sana semua. Dan jangan-jangan nanti ada menuju ke Arab itu. Oke. Tapi tuan rumah lah. Sekarang gini Kalau, aja. kalau dari sisi itu kita udah nggak bisa Iya. tahu nawar. Ah. Sekarang dari sisi kitanya lah. Gini nih. Dari- Benar-benar. Gini, Pak. Dari internal. Kita singkirin dulu nih yang si non teknis. Non-teknis. Gue coba dari sisi teknis. Ya. Jadi dengan squad yang sekarang, dengan coach yang sekarang, menurut lo menghadapi Saudi dengan coach yang sekarang juga, ya, gimana tuh kansnya? Kita lepas dulu tuh non teknis, Kansnya saya tergantung Kluivert. tergantung Kluivert. Ya, Oke. nanti dia gimana ngatur strateginya. Karena stamina ini benar-benar sangat penting. Dari sisi strategi kira-kira. Tapi kalau gue tangkap dari omongan dia nih, Ah. dia nih seperti Jabrik nih seperti ngelihat dia belum merasa Kluivert tuh memberikan sesuatu selama megang ini ya. Iya. Kenapa itu? Misalnya apa itu? Dari sisi apa ya? Dari kemarin Ya. belum terlalu gimana ya Oke. membuat kita meledak gitu. Kita Ah. berharap besar tapi kok ya tidak seperti yang diharapkan. dengan STY kalau menurut lo, sorry nih bukannya kita Ya. compare, tapi ini kan kita ngobrol aja ya. Maksud gua kalau Ya, kalau itu. STY menurut lo Sebenarnya sih, kesempatan di STI itu waktu ke round 3 itu dia udah mantepin semua pemain-pemainnya, tiba-tiba kan Berubah. banyak posisi berubah. jadi menurut lo STY itu udah bisa Sebenarnya udah tinggal matangnya doang gitu. Ya, jadi tiba-tiba menurut lo timnas dengan STY udah punya karakter gitu ya. betul. Gitu ya. Itu sih, jadi juga ya, Oke. berat ke situ tuh, berat. Jadi selama ini Kluivert yang dipegang Kluivert beberapa pertandingan menurut lo Belum. tidak sesuai dengan keadaan Ekspektasi. squad. Ya, ekspektasi udah kita udah kedalaman Ya. squadnya udah lumayan ya Waduh. padahal ya. Kok ada pemain-pemain yang Tapi bentar, gue tambahin dulu ya. Boleh. Dari Arab Saudi kan mereka pemain lokal 90%. Iya. Ya, dia sering berkumpul, Iya. sering ketemu. Ah. Sedangkan Indonesia dari Ah. round 1 sampai round 4 ini, Ah. mereka itu kumpul itu paling lama itu seminggu atau 2 minggu. Loh, tapi kan Kebanyakan pemainnya kan pemain di luar. ya. Nah, main di luar. Ah. Nah, itulah kayaknya kok bisa Indonesia bisa ngalahin negara-negara kayak Bahrain, Oke. Cina, Ya. terus Australia ditahan seri, Ya. pertama di kandangnya. Hmm. Nah, dengan kayaknya pemain yang jarang ketemu gitu. Oke. Kelebihannya di situ. Berarti hebat di pelatihnya, pemainnya. Itu bukan dari pelatih, bukan dari pemain. Kalau dari pelatih waktu dipegang Kalau bukan sama dari pemain ya, dari siapa? maksudnya dari STW sendiri kan udah punya karakter kan, Ah. udah punya ini. Ya, Apa? STY itu memberi karakter bahwa Ah. kita itu defend, Nah. apapun defend ya. Kalau STY itu kalau menurut gue iya. dia itu lebih kepada semua pemain itu harus bisa bertahan. Gitu. Orang dan bisa bertahan. Dan benar bertahan. Makanya Jadi kan gol itu lebih pada ke arah Dan dia bukan harus ngotot. iya, Begitu bola lepas, ya. Harus kejar. direbut kan. Iya. Sampai dilepas sang lawan. Memang kalau gue lihat Kluivert ini memang lebih kepada ball position ya, tapi nggak tahu juga ya, gue juga selama kalau dari sisi gue sorry nih, kalau dari sisi gue memang gue ngeliatnya Kluivert begitu dia datang dia coba dengan ya pasti dengan style dia dong. Waktu dia Australia. lawan Australia, Ya, dia rubah sistemnya Iya. di belakang
4. Iya. Nah, selama ini kan pakai 3. Tapi akhirnya kalah kan. Kalah. Tapi akhirnya dibalikin lagi. Kemarin Dibalikin uji ke zaman coba, STY. kemarin tapi uji coba pakai 4 lagi bos. Pakai Oke. 4 lagi karena kan lihat posisi lawan ya. Oh gitu ya. Nah, Tapi kalau menurut lo, kita cocoknya 3 bertahan atau 4 bertahan? Lo, Menurut gue catatan strateginya STY. STY ya. Iya. Berarti Tinggal dikembangin lagi dengan semangat kebersamaannya itu. 3-4-3 ya? Iya, itu berarti masih pakai ada bos. sekarang Counter attack ya kalau si STY ya. Iya. Tapi memang kalau Arab Saudi sendiri kan kita tahu ya dari 2003 kita udah nonton lah ya gimana Arab Saudi. Tapi kalau Arab Saudi kalau dari sisi pertahanan dia narik di atas pertahanan. Udah tinggi, dia tinggi. Tapi dia Iya, itu physically bos mainnya. tapi dia nggak berani terbuka. Enggak, itu STY maksud gue waktu di Saudi ini kita ini aja. Jadi Dia tuh pertama memang kayaknya sengaja tim kita itu emang udah adu aja gitu loh. Jangan takut beradu sama Ya, si itu. memang strategi, Itu tuh. strategi yang enak di kalau ngelawan Jadi Arab dia gitu kayak kan, Tiwen gitu bos. harus Harus Kita belajar kan press. fight Ya itu maksud gue. body charge. Ya. Setelah body charge kemudian dia kayak mereka agak Agak jiper. belum Ada dilihat jiper. statusnya. Itu maksudnya. Itu maksud gue. karakternya Tapi apa, kalau- Arab memang gitu. Tapi kalau Jadi Eropa, press. Eropa nggak gitu menurut. Kalau Eropa body charge itu biasa. Iya kan? Bukannya ini dia nggak ada dendam. Press cet, ada body charge. Ya. Oh iya. Ya. Jadi kita diajak main. Tapi kalau Arab tipikalnya kalau kita body charge jebret, kalau kita nggak begitu Dia terus tekan. dia neken. Tapi begitu di charge body charge Ini gitu buat pemain Pressing, Arab body itu charge. agak ini. agak down. Arab tuh banyak lubangnya sebenarnya. Kalau Nah, makanya. dengan garis pertahanannya yang tinggi, Iya. ada di belakang kosong. Sama Nah, itu kesempatan buat apa penyerang kita yang lari cepat gitu. Dan star pendek dan star panjang ini itu kesempatan sih. Makanya masuknya dari sayap terus. oke, jadi lo tetap merasa kans kita kecil nih. Kecil. Tetap sih yakin. Kecil ya. Karena ya itu udah semua apapun yang direncanakan udah terlihat dari awal sebelum bermain aja udah terlihat seperti itu. Tapi kita ada update berita bahwa ditambah lagi squad kita kehilangan Kiper. Emil Audero. Nah, itu. Nah, ini Tapi JIJ sudah siap. ya, kiper dulu nih, kita bahas dari kiper dulu nih ya. Ini Jaijes Emil Audero itu udah pasti absen. Sedangkan Martin Pas itu dia itu dalam kondisi cedera dan belum pernah main sama sekali. Nah itu gimana? Itu kalau gua ngomong gitu, saya ngomong gitu karena realistisnya gitu faktanya. Dan ya, fakta ditambah lagi dengan cara strateginya Arab, tuan rumah, tuh waktu bermain kita juga sangat sempit, itu udah menuju situ. Jadi Ya, hanya itu faktor ya. di luar lapangan lah ya. Ya. Gitu. Tapi kita fokusnya ke strategi. tapi dia sebagai kunci loh. Iya. Kunci Siapa? Indonesia. Siapa? Indonesia sebagai kunci di grup itu. Iya. Kunci dia Ya, 69% 70%. gitu ya. Makanya kan kalau dari tim Indonesia, dari timnas sendiri dengan kiper yang kayaknya ya mungkin yang nggak tahu ya, dari Emil Giroud sendiri udah nggak bisa main. Nah mungkin tambahan dari Nadil ya. Adil. Oh, Borneo, pemain kiper Borneo. Cuman kalau gue sih, Emang saya agak gue pesimis agak kalau nggak ada riskan. kiper Iya, juga iya. gue. Tapi kalau memang emang si agak riskan. kalau si Martin oke, mendingan Martin Iya, no isu gue. itu. Itu aja. Mungkin ya nanti kalau Pengaruh emang gitu. Martin harus bisa main, ya mungkin Martin gitu. Gue lebih pilih Martin lah apapun kondisinya. Ya. Gue Itu bilang salah sih. satu penentu juga. Oke, terus Kenyataan gua kecil kayaknya. kita sekarang
nggak ada Marceng ya. Marceng juga emang jelek ya. Terakhir udah selama dipegang sama Clippers juga dia main jarang kan dia juga baru dapat klub sekarang yang baru kan, baru ini. Itu sih nggak masalah ya, karena memang ada masuk lagi di situ banyak untuk posisi Marceng. Siapa sekarang lebih oke Ricky Kambuaya menurut gue. Iya. Ya, Kenapa jadi meningkat di terlihat tuh? ya itu bagus menurut gue jadi gitu. Oke, sekarang kita masuk aja ke susunan pemain. Kalau versi lo, Indonesia pakai pola apa? Lo coba. Kalau lo 3-4-3 siapa aja tuh? Kalau di belakang itu Biasa. Trisula ya. ya Trisula itu J, Rizky Ridho, Ya, sama Justin Asper. Abrar ya. Oke. Di depan mereka itu ada Kiri luar. ada Kiri dulu. kirinya itu bisa kayak apa? Pedong, Oke, Ferro. tengahnya bisa Salam Pesi, Siapa? Pelu Pesi. Pelu Pesi. Salam Besi beda. terus ada Tom Hyde Oke. sama Kevin Lee. Oke. Di itu depan. Di depannya pemain yang baru Jonathan, Jonathan Milan, Milan. Iya, sebelah kanan. kanan. Keren itu. Tengahnya oleh Kalau sehat ya. Kalau Sehat emang ya. udah main ya? katanya Latihan. dia udah latihan dan dia sanggup untuk main. Nah, kirinya itu bisa Yakub atau Yakub Sayuri. Oh, iya. Ragnar lo nggak pakai? Ragnar karena dia sempat belum, Udah main bos? tapi kan dia masih adaptasi dulu sama Rupert itu. Ya tapi apa bedanya sama Ole? Ole juga kalau menurut gue sih nggak bisa main full pasti. Itu yang kita nggak bisa. Itu antara itu. Kalau bisa selain yang itu bisa Ragnar Oke. Itu ya, gitu. yakin lo? berarti tengahnya keren juga ya. Tengahnya Ya, ya. Besi sama Berarti dia nggak pakai Ricky Kambuaya. Tomai. Iya. Tomai. Karena kalau misalnya pakai Rizky Kambuaya, berarti kan antara geser yang tengah ini, antara kirinya, antara Tom Hyde sama Paul Pesi kan. Kalau Tomai fisik itu fatal ya maksudnya. Kemarin Apa? Luar itu mau bagus. Bagus si Pelu kan dia scanning ya kan. dia lebih banyak Ya. di bawah gelandang Dia scanning bertahan. sih, dia di belakang sih. Jadi itu ya polanya ya. Yakin tuh menang tuh ya. Insya Allah. Insya Allah menang ya. Semoga sih Kalau nggak ada- Pak Jabrik, ya semoga nggak ada pemain titipan gitu loh. Brik, Ya semoga nggak ada pemain titipan gitu loh yang terbaca. orang kok bisa begitu ada titipan? Iya. Siapa? ya? Kayaknya nggak ada. Nggak ada. Mudah-mudahan. Nggak Ya ada. kemarin ada yang katanya beruntung terus. Oh kan udah kagak ada. Ya, Kalau lo polanya berapa? Ya. Pola STI aja lah. 3-4-3 itu. Tiga juga sama. Sama. Iya lah. Oh, sama. Nah gua Kalau pakai 4 nih sekarang. Ya. Kalau pakai 4 misalnya nih, kalau nggak ada yang pakai, kalau gue misalnya 4. Berarti 4-3-3. 4-3-3 ya. Atau 4-2 4251. 4-2 ya. Berarti di tengah itu J sama Dix. Kemarin udah dicoba. Di kiri di James. Di kanan Bisa Sayuri kan kemarin. Ya. Atau Eliano. Kedua. Gitu ya. Oke. Tapi dia berarti main lebih ke tengah dong. Kenapa? Main lebih ke tengah. Ya, makanya pengertian 4-4 pakai pola belakang 4 tuh gitu. Nah, pivot 2 kemarin tuh Verdong sama Pelu. Ya. Itu buat pivotnya 2. Di depannya 1 itu Ricky Kambuaya. Ya. Nah, Ricky Kambuaya, di kiri Ragnar, di kanan Miliano Jonathan, di depan ya kalau Ole, oke, Ole. Tapi Ya, gaya gitu. permainannya si Saudi kalau ini selalu di tengah itu kalau bola ke tengah pasti langsung pressing habis. Ya. karena dia nggak bisa ya. Dia semua counter attack sebenarnya. Iya. Dia sama aja. Dia selalu bola di tengah, main di tengah tutup habis gitu kan. Nah, selama ini yang gue lihat kita main itu selalu masuknya dari Flank. sayap. Iya. Kiri kanan. Oke, Karena kita punya kayak Jonathan Itu kencang-kencang semua tuh. Itu kencang-kencang semua tuh. masuknya dari sayap. Jadi kalau menurut lo, chance-nya berapa persen dari Supe? 70 menang. Oke, kita udah tahu di samping faktor non teknis,
Yang agak berat kan non teknis tadi ya. Kalau non teknis itu agak berat karena memang wasit VAR-nya segala macam. Iya. Tapi caranya menurut gue kalau mau menang, kita harus menang banyak dari awal. Kita golin aja. Kalau cuma menang satu gol, lu kayak Bahrain. Mainin waktu. Bisa. Semoga Ya itu. lancar. Iya. 96 apa 99 terulang lagi. Bisa Ya, lagi lawan Bahrain. sampai 200. Itu sampai itu. Jadi gini aja, berarti kita berharap Ya, timnas semua harapan menang. menang lah ya, dengan keadaan kondisi yang ada badai cedera lah kita saat ini. Memang Emil Odero menurut gua agak sedikit terganggu tuh di Emil Odero sebenarnya, karena dia lagi top performance menurut gua di Cremonese, lagi bagus banget ya. Kita berharap bisa diatasi lah oleh Kluivert dengan taktiknya lah ya. Gua rasa Dia juga. optimis ya, Iya. karena amunisinya banyak. Ya. Mudah-mudahan kemarin di uji coba juga dia nggak nyoba itu juga biar nggak ketahuan aja, biar nggak ketahuan sama Arab kali pakai taktik. Ya, harapan kita semuanya Indonesia bisa lolos ke round 4 karena ini harapan daripada kita semua para para warga Indonesia lah ya. Piala Dunia, Pecinta bola, timnas, sepak bola pecinta bola. terutama ya. Untuk kita bisa sejarah ya, dalam sejarah ya, kita sudah dekat sekali dengan World Mimpi. Cup Waduh. ya. Luar biasa, bisa merubah Mudah-mudahan berbagai mimpi macam bisa hal lah terwujud. itu. Nggak hanya di dunia olahraga, mungkin juga di politik juga bisa berubah. Sekiranya lolos, Sekiranya lolos pasti nobar terus. wah nobar terus. Kita bikin Panjang acara lagi nobar, dialognya ini. kita panjang ini, kita akan terus lagi. Kalau menang ya kita Banyak mudah-mudahan. tamu-tamu lagi yang kita undang. Ya, kita akan undang coach yang lebih ini ya. Lebih Coach Alex tuh ya, tajam, ada tajam. tuh ya. Tajam ya. Siapa lagi tuh? Coach Edu tuh. Iya enggak? Coach Edu juga. Wah, Yang Misal, bisa gitu. Coach Misa Coach Miser ya. itu coach nyanyi apa coach? Kan itu dia mah pelatih Apa galan. kos-kosan? Dia pelatih galanita dia mah. Oh. Beda. Wanita sepak bola wanita. Oh gitu. Ini ngopi boleh minum kan? Minum-minum dah. Boleh nih. Oke, sementara itu aja dulu dari kita. Obrol-obrol ngobrek di round 4 untuk Indonesia versus Arab Saudi Arab ya. Saudi. Yang mana nanti kita setelahnya 2 hari kemudian melawan Irak. Ya, Ya. capek. Luar biasa recovery-nya. Ah, Memang luar biasa lah. Kita memang udah dikerjain kerjain pertama ya. itu udah non teknisnya seperti itu. Oke, Semoga ada keajaiban. kita jumpa lagi di chapter berikutnya dari desahnya round 4. Cool. Gul. Joe. Di kesempatan lainnya. Semoga menang. Kalau menang kita ajain nobar nih ya. Nobar beneran nih ya. Semuanya. Di rooftop nih kita nobar nih. Ya. Doain dong. Doain ya. Aduh. Panitianya kucai itu ntar kalau nobar. Oke, terima kasih. Kita sampai ketemu lagi nanti di desah berikutnya. Ciao. Dong. Makan. Makan dong. Wah, yang nonton ribuan nih. Kita makan dulu. Makanya bang. Ayo makan dulu nih. Kameramen nggak makan ya? Ayo makan. Kameramen puasa ya. Puasa ya? Tadi bukan itu di Pejambo ya? Gua tahu arahnya. Jadi tinggalan. 25 menit tuh. Dulu ya. Bye.